Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu Guru yang hebat. Berikut ini adalah contoh soal-soal PPG untuk modul SKI. Ayo kita belajar bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sebelum menjawab soal, Bapak Ibu siapkan alat tulis untuk menuliskan jawaban. Ayo kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa khalifah siapa? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Umar bin Abdul Aziz. Silakan Bapak Ibu menjawab dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. Utsman bin Affan. Lanjut kita ke nomor 2. Kebijakan yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa awal pemerintahannya adalah A. Mengangkat wakil khalifah, B. Menghadapi kaum pemberontak, C. Memberikan hadiah kepada para panglima, D. Memimpin pasukan untuk perluasan wilayah, E. Mengganti para pejabat pemerintah yang dipilih oleh Khulafa Utsman bin Affan. Silakan Bapak Ibu menjawab dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Mengganti para pejabat pemerintah yang dipilih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya nomor 3. Peperangan dengan kaum murtad pada zaman Abu Bakar dinamakan perang apa? A. Perang Yamamah, B. Perang Tabuk, C. Perang Uhud, D. Perang Riddah, atau E. Perang Khandaq. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Perang Riddah. Selanjutnya, nomor 4. Kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah di Jazirah Arab dan sekitarnya beribu kota di Damaskus. Nama dinasti ini merujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau disebut juga Muawiyah I. Dinasti tersebut didirikan pada tahun berapa? A. 40 Hijriah atau 661 Masehi, B. 41 Hijriah atau 662 Masehi, C. 42 Hijriah atau 663 Masehi, D. 43 Hijriah atau 664 Masehi, atau E. 44 Hijriah atau 665 Masehi. Silakan Bapak Ibu Guru menjawab dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. 40 Hijriah atau 661 Masehi. Selanjutnya nomor 5. Perkembangan ilmu pengetahuan pada fase ketiga dinasti Abbasiyah begitu cepat, sehingga bermunculan tokoh-tokoh atau ulama di bidang sains. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi. Tokoh tersebut ahli dalam bidang apa? A. Kedokteran, B. Matematika, C. Seni ukir, D. Geografi, E. Seni lukis. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Matematika. Kita lanjut ke nomor 6. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah kian tumbuh pesat. Kota ini sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan. Maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menganggap perlu membangun kota bayangan dari Baghdad. Kota bayangan maksudnya adalah kota yang digunakan untuk pemerintah tersembunyi. Kota yang dibangun itu bernama kota apa? A. Samara, B. Kark, C. Persia, D. Damaskus, E. Anhar. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Kark. Selanjutnya nomor 7. Penduduk Indonesia pada zaman dahulu dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Oleh karena itu, ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya penduduk Indonesia yang masuk agama Islam.
terutama penduduk di daerah pesisir. Alasan penduduk di daerah pesisir Indonesia lebih dahulu memeluk agama Islam daripada daerah pedalaman karena apa? A. Agama Islam disebar lewat perdagangan. B. Para mubalik Islam enggan menyebar ke pedalaman. C. Para penguasa di pesisir telah beragama Islam. D. Penduduk pedalaman tidak tertarik ajaran Islam. Atau E. Sulit untuk diakses. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Agama Islam disebar lewat perdagangan. Selanjutnya nomor 8. Selain teori India dan teori Mekah, ada lagi teori Persia, bukan dari India dan bukan pula dari Mekah. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada di dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Tokoh yang mendukung teori ini adalah A. Snodholt, B. Van Lier, C. T.W. Arnold, D. Hamka, E. P.A. Hussein Jajadiningrat. Mohon maaf kalau penyebutannya salah. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. P.A. Hussein Jajadiningrat. Selanjutnya nomor 9. Wali, dalam hal ini wali Allah atau waliullah, adalah orang suci yang mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi, wali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan menyerahkan upaya lahiriah dan rohaniah untuk kepentingan agama Islam dengan disertai kelebihan karomah. Salah satu yang termasuk Wali Songo adalah Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Mas Syahid, C. Ja'far Shadiq, D. Syarif Hidayatullah, atau E. Maulana Malik Ibrahim. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Raden Mas Syahid. Selanjutnya ke nomor 10 kita ya. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16. Imigran Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara adalah siapa? A. Estepanico, B. Gloria Estefan, C. Elijah Muhammad Ali, D. Barack Obama, atau E. M. Said Said. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Estefanico. Mohon maaf kalau penyebutannya salah ya. Selanjutnya, nomor 11. Organisasi Islam adalah organisasi-organisasi berbasis agama Islam yang didirikan untuk menyebarkan agama Islam. Organisasi Islam tersebar di seluruh dunia. Organisasi Islam yang berdiri di benua Eropa tampak di negara Spanyol, Rusia, dan Inggris. Di bawah ini adalah organisasi Islam di Inggris, kecuali A. The Islamic Council of Europe, B. The Union of Muslim Organization, C. The Association of British Muslim, D. Islamic Foundation dan Muslim Institute, D. E. Queensland Islamic Society. Mohon maaf bila penyebutannya salah. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Queensland Islamic Society. Ini adalah organisasi yang ada di Australia ya kalau tidak salah. Jadi ini adalah pengecualiannya. Nomor 12. Ulama asal Indonesia yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan yang berdakwah di Afrika adalah siapa? A. Syekh Yusuf Al-Palimbani, B. Syekh Yusuf Al-Makassari, C. Syekh Muhammad Muas, D. Muhammadun, E. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Syekh Yusuf Al-Makassari. Lanjut kita ke nomor 13. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang masuk ke Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Salah satunya adalah yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah melalui para pedagang Arab Muslim. Tokoh yang mempelopori pendapat tersebut adalah siapa?
A. Snockhortshorns, B. Panliur, C. T.W. Arnold, D. Hamka, atau E. H.C. de Graaf. Mohon maaf bila penyebutannya salah, dan jawaban Bapak Ibu Guru kita tunggu dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Snockhortshorns. Selanjutnya, nomor 14. Tantangan yang harus dihadapi setelah meninggalnya Rasulullah adalah mereka yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Mereka hanya merasa sholat dan kewajiban tetap, sedangkan zakat diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kaum tersebut memiliki pemahaman bahwa kewajiban zakat sudah selesai setelah Rasulullah wafat. Khalifah yang pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat adalah siapa? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, atau E. Umar bin Abdul Aziz. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 15 ya. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa khalifahnya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, karena pada saat itu Utsman diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah A. Kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih. B. Keluhuran budi pekertinya dalam bertindak. C. Keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah. D. Ketampanan paraswaja dan kegagahan badannya. E. Kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Selanjutnya ke nomor 16 ya. Agenda besar umat Islam setelah Rasulullah SAW adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di beberapa media seperti kulit, batu, tulang, pelapa kurma, dan juga hafalan para sahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar, dan sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukan pengumpulan Al-Quran adalah A. Munculnya ayat-ayat palsu. B. Munculnya berbagai macam qiraat Al-Quran. C. Adanya nabi palsu. D. Luasnya wilayah Islam. E. Banyaknya para syuhada di medan perang. Jawaban yang benar silakan Ibu tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di kertasnya yang tadi sudah disiapkan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Banyaknya para syuhada di medan perang. Lanjut ke nomor 17. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun berapa? A. 130 Hijriah atau 748 Masehi. B. 131 Hijriah atau 749 Masehi. C. 132 Hijriah atau 750 Masehi. D. 133 Hijriah atau 751 Masehi. Atau E. 134 Hijriah atau 752 Masehi. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nomor 18. Ibnu Rusdi lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah Qadhi al-Qudat atau hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Ibnu Rusdi selain terkenal sebagai seorang dokter, beliau pun ahli dalam bidang ilmu lain, yaitu apa? A. Geografi. B. Filsafat. C. Optik. D. Matematika. E. Sejarawan. Silakan Bapak Ibu Guru tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Filsafat. Nomor 19.
Perpustakaan yang didirikan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan yang juga berfungsi sebagai lembaga penerjemahan dan pusat penelitian. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama perpustakaan tersebut adalah apa? A. Darul Hikmah, B. Baitul Hikmah, C. Kutab, D. Darul Ulum, E. Darul Quran. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Baitul Hikmah. Nomor 20. Sejak zaman prasejarah, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab para pedagang Muslim sukses dalam berdakwah di Indonesia. Cara yang dipergunakan para penyebar Islam dalam berdakwah adalah dengan pengajaran ilmu apa? A. Kebudayaan, B. Kesenian, C. Tasawuf, D. Politik, atau E. Ekonomi. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. Tasawuf. Nomor 21. Penyebaran Islam, terutama di Jawa, banyak dilakukan oleh para wali atau lebih dikenal dengan sebutan wali songo. Wali dalam hal ini, wali Allah atau waliullah, adalah orang suci yang mula-mula menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Jadi, wali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan menyerahkan upaya lahiriah dan rohaniah untuk kepentingan agama Islam dengan disertai kelebihan karomah. Salah satu yang termasuk wali songo adalah Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Masyud Syahid, C. Ja'far Shadiq, D. Syarif Hidayatullah, atau E. Maulana Malik Ibrahim. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya nomor 22. Elijah Muhammad, yang lahir pada tahun 1897 sampai tahun 1975 adalah pemimpin kelompok The Nation of Islam atau yang juga populer dengan sebutan Black Muslim. Pada masa itu, perkembangan organisasi tersebut sangat pesat di Amerika, pertengahan abad ke-20. Organisasi tersebut didirikan di kota apa? A. New York, B. Washington DC, C. Chicago, D. Los Angeles, atau E. Texas. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. Chicago. Selanjutnya kita beralih ke nomor 23. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya yakni republik. Adapun ibu kotanya yakni Tunis, yang dulu dijuluki Tarsisi ya. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui forum pendidikan Jami'ah Zaituna yang kemudian bermetamorfosis institut ilmu Islam. Kader-kader ulama dididik dan dilatih untuk menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pemerintahan Tunisia. Lembaga tersebut bernama apa? A. Universitas Al-Azhar, B. Universitas Ummul Qura, C. Universitas Ibnu Khaldun, D. Jami'ah Zaituna, E. Universitas Tunisia. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Jami'ah Zaituna. Mohon maaf ya bila penyebutannya kurang benar atau keliru. Lanjut kita ke nomor terakhir, nomor 24. Masjid pertama di Afrika Selatan dibangun pada tahun 1794 oleh Imam Abdullah Qadi Abdussalam atau Tuan Guru yang berasal dari Tidore. Masjid tersebut dibangun di atas tanah milik budak yang dibebaskan Corydon van Cylon. Masjid tersebut berada di Dorp Street, Cape Town. Masjid ini berdiri di kawasan pemukiman warga Muslim yang dikenal dengan nama Bukaf. Nama masjid tersebut adalah A. Masjid Awal, B. Masjid Istiqlal, C. Masjid Agung Cape Town, D. Masjid Al-Azhar, E. Masjid Kuba. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5.
Jawaban yang benar adalah A. Masjid Awwal. Berapa jawaban Bapak Ibu yang benar? Semoga semuanya benar ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan tuliskan komentar pada kolom komentar yang disediakan. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya. Mohon dukungannya untuk ke konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.